Terlalu sering pakai ChatGPT bisa melemahkan aktivitas otak. Sebuah studi dari MIT Media Lab mengungkapkan bahwa penggunaan ChatGPT secara berlebih dapat menurunkan aktivitas otak manusia hingga 55%. Penelitian ini melibatkan 54 mahasiswa yang diminta menulis esai dengan 3 metode, menggunakan ChatGPT, mesin pencari, dan tanpa alat bantu apapun. Hasilnya, kelompok pengguna AI mengalami penurunan aktivitas otak paling drastis, dibanding pengguna mesin pencari 34-48% dan kelompok tanpa alat bantu. Melalui alat EEG ditemukan bahwa otak kelompok LLM cenderung hanya memproses dan mengintegrasikan saran AI secara prosedural, bukan murni berpikir sendiri. Efek lain yang teridentifikasi adalah berkurangnya daya ingat dan ketergantungan tinggi pada AI. Ketika bantuan dihilangkan, kelompok pengguna AI cenderung kesulitan menulis ulang. Sebaliknya, mereka yang sejak awal menulis tanpa bantuan menunjukkan peningkatan konektivitas otak yang signifikan. Tim peneliti memperingatkan bahwa fenomena ini bisa menjadi ancaman nyata bagi keterampilan belajar generasi masa depan. Kenapa kita tidak mau 100% kita harus pakai ChatGPT saja? Hari ini saya share satu saja. Ya. Kalau kita menulis pakai ChatGPT, maksudnya ChatGPT yang menulis buat kita, lama-lama kita tidak akan punya rasa tahu mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus. Jadi kalau kita terus bilang ChatGPT tolong bilang, kita sendiri tidak bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, kalau kita bersedia kehilangan naluri untuk menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus, silakan pakai ChatGPT. Tetapi kalau kita masih mempunyai naluri itu, oh saya tahu inilah tulisan yang bagus, inilah podcast yang bagus, inilah podcast yang kurang bagus. Janganlah bergantung 100% pada ChatGPT. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lovina Hasyana Tampugolon dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Teman-teman, kalau misalkan kita membahas tentang sistem pendidikan Indonesia saat ini, sebenarnya sistem pendidikan Indonesia sekarang mengalami perubahan yang besar. Perubahan yang terjadi bukan hanya tentang kurikulum saja, tetapi juga cara belajar dan proses berpikir. Teknologi berkembang sangat cepat, dan salah satu teknologi yang mungkin familiar bagi teman-teman sekalian yaitu ChatGPT. Banyak siswa dan mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk membantu dalam belajar, seperti membuat karya ilmiah, membuat makalah, dan juga untuk membuat tugas-tugas. Dan dari hal-hal tersebut, ada yang merasa terbantu, tetapi juga ada yang merasa khawatir. Maka dari itu, penting untuk kita bertanya, apakah GPT atau ChatGPT benar-benar membantu proses belajar dalam sistem pendidikan Indonesia atau justru secara perlahan menggantikan proses berpikir kita sebagai pelajar? Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan ChatGPT sudah menjadi hal yang cukup lumrah. Sudah banyak mahasiswa membuka ChatGPT ketika bingung memahami isi materi dalam mata kuliah, ketika tidak tahu harus mulai tugas dari mana, atau ketika merasa sudah kehabisan ide. Situasi ini sangat bisa dipahami, apalagi beban tugas seringkali cukup berat dan waktu yang dimiliki itu terbatas. Dalam sistem pendidikan kita, tugas sudah menjadi sebuah tolak ukur dalam penilaian. Akhirnya fokus belajar tidak lagi pada proses pemahaman atau memahami materi, tetapi pada bagaimana tugas bisa selesai dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Kondisi ini perlahan mengubah cara belajar siswa dan mahasiswa yang tadinya dituntut untuk membaca, menganalisis, dan menyusun pemikiran sendiri, kini cenderung langsung mencari jawaban instan, yaitu langsung nanya ke ChatGPT. ChatGPT menjadi solusi tepat karena memberikan jawaban yang terlihat rapi dan meyakinkan. Namun, jika tidak disertai dengan pemahaman, proses belajar menjadi dangkal. Pendidikan yang seharusnya melatih cara berpikir justru beresiko berubah menjadi sekedar aktivitas menyelesaikan tugas. Padahal, tujuan pendidikan di Indonesia jauh lebih luas daripada sekedar menyelesaikan tugas. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kemampuan berpikir, sikap, dan tanggung jawab. Proses belajar seharusnya membantu siswa memahami alasan dibalik suatu jawaban, bukan hanya mengetahui jawabannya. Ketika ChatGPT digunakan tanpa refleksi,
maka proses pembentukan cara berpikir ini tidak berjalan dengan optimal. Pendidikan kehilangan fungsinya sebagai proses pendewasaan intelektual. Tetapi di sisi lain, penting juga untuk mengetahui bahwa ChatGPT tidak sepenuhnya negatif jika digunakan dengan cara yang tepat. ChatGPT bisa menjadi alat bantu belajar yang cukup efektif. Misalnya, ketika siswa kesulitan untuk memahami penjelasan yang sedang diterangkan oleh guru, mungkin merasa kalau misalkan ChatGPT bisa memberikan pemahaman yang masuk gitu ke ke otak siswa gitu. Misalkan dari segi bahasa atau penjelasan yang lebih sederhana mungkin kan. Nah, ChatGPT bisa membantu menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana dan mungkin membantu siswa untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu topik sehingga mereka tidak merasa benar-benar kosong saat mulai belajar. Dalam konteks ini, ChatGPT berperan sebagai pendamping, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Masalah dimulai ketika ChatGPT digunakan secara berlebihan tanpa adanya kontrol. Banyak siswa yang langsung menyalin jawaban tanpa membaca atau memahami isinya yang sudah diberikan oleh ChatGPT. Lama-kelamaan, kebiasaan ini membuat siswa terbiasa menerima jawaban yang instan. Kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan menyusun argumen sendiri menjadi jarang dilatih gitu, jarang diasah. Jika kebiasaan ini terus berlangsung, maka kualitas pembelajaran akan menurun. Meskipun secara administrasi, tugas tetap terlihat selesai dengan baik. Jika dilihat dengan lebih dalam, persoalan ini tidak bisa hanya disalahkan pada siswa dan teknologi. Sistem pendidikan Indonesia juga memiliki peran yang besar. Selama penilaian masih lebih menekankan kepada hasil akhir dibandingkan dengan proses belajar siswa, siswa akan selalu mencari cara yang paling cepat. ChatGPT hadir sebagai jawaban dari sistem yang masih menuntut kecepatan dan efisiensi. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada bagaimana sistem pendidikan mengelola teknologi tersebut. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, peran guru dan dosen itu sangat penting. Guru dan dosen tidak hanya berperan sebagai pemberi materi saja, tetapi juga sebagai pembimbing proses belajar. Penggunaan ChatGPT seharusnya lebih diarahkan, bukan dilarang. Misalnya, siswa diminta untuk menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri, juga berdiskusi di kelas, atau mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka. Dengan cara ini, ChatGPT tetap digunakan, tetapi proses berpikir siswa tetap berjalan. Jika dikaitkan dengan kebijakan Merdeka Belajar, sebenarnya ChatGPT ini bisa menjadi alat yang sejalan dengan semangat tersebut. Merdeka Belajar mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif. Namun, merdeka di sini bukan berarti bebas tanpa batas. Merdeka Belajar menekankan kepada kebebasan berpikir dan memahami, bukan sekedar kebebasan menyelesaikan tugas. ChatGPT seharusnya digunakan untuk memperluas wawasan dan pemahaman, bukan menggantikan proses berpikir itu sendiri. Sebagai penutup, teknologi seperti ChatGPT akan terus berkembang dan menjadi bagian dari dunia pendidikan. Tantangan terbesar sistem pendidikan Indonesia bukanlah menolak teknologinya, tetapi mengelola dengan bijak. ChatGPT seharusnya menjadi alat bantu yang memperkuat proses belajar, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia. Dengan pengelolaan yang tepat dari siswa, pendidik, dan sistem pendidikan,
teknologi dan pendidikan dapat berjalan seiring dan saling mendukung. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye-bye.